Seorang pria pergi ke dokter dengan keluhan nyeri di perutnya. Setelah pemeriksaan, dokter mendiagnosis masalah pria itu sebagai radang usus buntu. Radang usus buntu, kata pria itu. Apa itu? Radang usus buntu, jelas dokter, adalah kondisi iritasi atau peradangan pada usus buntu. Ya, pria itu mengaku. Sampai sekarang aku bahkan tidak pernah tahu bahwa aku punya usus buntu yang bisa meradang. Dengan cara yang sama, banyak orang yang mengaku Kristen sadar akan beberapa masalah mendalam dalam pengalaman spiritual mereka. Masalah yang menghasilkan ekspresi berupa tanda-tanda seperti ketidakstabilan, ketidakkonsistenan, minimnya kepastian, minimnya damai sejahtera. Jika orang-orang Kristen tersebut diberitahu bahwa akar penyebab masalah mereka terletak pada kegagalan memahami ajaran-ajaran dasar Perjanjian Baru, seperti hubungan antara iman dan perbuatan-perbuatan, atau antara Torah dan kasih karunia. Orang-orang Kristen ini harus mengakui, seperti orang yang menderita radang usus buntu. Ya, sampai sekarang kami bahkan tidak pernah tahu bahwa Perjanjian Baru mengandung sesuatu untuk dikatakan tentang hal-hal seperti itu. Mari kita uraikan secara singkat kesimpulan-kesimpulan yang telah kita capai pada kedua topik yang saling terkait sejauh ini. Pertama, keseluruhan Perjanjian Baru mengajarkan dengan tegas bahwa keselamatan diterima hanya melalui iman saja. Iman di dalam perbuatan penebusan Kristus yang telah selesai tanpa perbuatan-perbuatan manusia dalam bentuk apapun. Kedua, iman yang membawa keselamatan selalu dinyatakan setelahnya di dalam perbuatan-perbuatan yang sepatutnya, dalam tindakan-tindakan yang sesuai. Ketiga, perbuatan-perbuatan yang melaluinya iman untuk keselamatan dinyatakan bukanlah perbuatan-perbuatan Torah. Kebenaran yang dituntut Allah tidak dapat dicapai melalui menjaga ketaatan Torah Musa. Kesimpulan-kesimpulan mengenai sifat dan tujuan Torah Musa ini secara alami membawa kita kepada satu pertanyaan lebih lanjut. Jika iman yang menyelamatkan tidak dinyatakan melalui ketaatan menjaga Torah, maka perbuatan-perbuatan apa yang melaluinya iman yang menyelamatkan dinyatakan? Apa saja tindakan-tindakan yang sepatutnya kita lihat dalam kehidupan setiap orang yang mengakui iman penyelamatan di dalam Kristus? Jawaban untuk pertanyaan ini beserta kunci untuk memahami hubungan antara Torah dan kasih karunia diberikan oleh Paulus dalam kitab Roma.
Karena apa yang Torah tidak mampu perbuat, di dalam kelemahan oleh karena daging, Allah mengirim putranya sendiri di dalam bentuk daging yang berdosa dan mengenai dosa, menghukum dosa di dalam daging untuk supaya kebenaran Torah dapat dipenuhi di dalam kita yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut Roh. Tercatat dalam Roma 8 ayat 3 dan 4. Frase kunci di sini adalah untuk supaya tuntutan kebenaran Torah dapat dipenuhi di dalam kita, di mana kita menunjukkan orang-orang Kristen yang dipimpin oleh Roh. Bukan Torah itu sendiri yang harus dipenuhi di dalam orang-orang Kristen, tetapi tuntutan kebenaran Torah. Apa yang dimaksud dengan frase ini? Tuntutan kebenaran Torah? Jawabannya diberikan dengan sangat jelas oleh Yesus sendiri yang akan kita bahas besok. Kita berdoa. Bapa, betapa indahnya bertumbuh di dalam pengetahuan dan di dalam iman dan kepercayaan di dalam firman hidup-Mu yang luar biasa. Engkau membuat tujuan-tujuan-Mu terlihat olehku, sehingga aku di dalam kuasa Yesus dapat menjadi sebuah jalan kepada kehidupan di dalam dunia yang sedang sekarat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan
dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.